Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang subur, sehingga banyak jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, dan sebagainya untuk manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Tuhan telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus, sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Struktur tubuh tumbuhan banyak menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, struktur dan proses yang terjadi di daun. Daun yang melakukan proses fotosintesis telah menginspirasi manusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, masih banyak lagi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang menginspirasi manusia dalam mengembangkan teknologi. Kamu tertarik? Ayo kita bersama-sama mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa Kingdom Plantae itu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan lebih mendalami tentang tumbuhan berpembuluh. Adik-adik sekalian, masih ingatkan apa itu organ? Nah, organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Lalu, apakah organ pada tumbuhan berpembuluh sama dengan organ pada hewan? Nah, adik-adik tentu berbeda. Ada perbedaan di antara keduanya. Nah, pada organ tumbuhan, kita akan lebih mendalami organ penyusun tumbuhan berpembuluh, yaitu organ vegetatif dan juga organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan juga penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif diantaranya adalah akar, batang, dan juga daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Untuk tumbuhan biji tertutup atau disebut dengan angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan juga biji. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang organ tanaman. Dapatkah kamu membedakan antara akar dan batang? Nah, menurutmu rimpang jahe, kunyit, dan lengkuas termasuk akar atau batang ya? Agar dapat membedakannya, mari kita pelajari bersama-sama mengenai struktur akar dan batang berikut ini. Akar adalah organ tumbuhan yang pada umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, ada juga beberapa tumbuhan yang memiliki akar yang tumbuh di udara. Kita ketahui bahwa fungsi akar diantaranya yaitu sebagai alat perekat atau mengikat tumbuhan pada media tanah. Nah, lalu akar juga berfungsi untuk menyerap zat hara, garam mineral, dan air melalui rambut-rambut akar. Pada beberapa jenis tanaman, akar juga berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya ialah wortel dan juga ketela pohon. Pada rhizopoda, akar juga berfungsi sebagai alat pernapasan ya. Ada juga alat perkembangbiakan vegetatif. Akar juga berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Bentuk-bentuk akar pada tumbuhan
menjadi salah satu perbedaan dalam pengelompokan tumbuhan tingkat tinggi. Akar tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Apa ya perbedaannya? Sekarang kita akan membahas sifat akar. Akar ini posisinya berada di bawah permukaan tanah dan bisa terus-menerus tumbuh. Arah gerak dari akar dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau disebut dengan geotropi ataupun oleh air atau disebut dengan hidrotropi. Akar bisa tumbuh menembus tanah karena ia memiliki ujung yang meruncing. Pada suatu akar tidak terlihat buku-buku yang berbentuk sebuah ruas-ruas. Akar pada umumnya berwarna pucat dan tidak memiliki klorofil, yang sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Sekarang kita akan membahas struktur-struktur akar. Nah, struktur ini dibedakan atas dua bagian. Yang pertama, struktur morfologi atau bagian luar. Dan yang kedua adalah struktur anatomi atau bagian dalam. Sekarang kita bahas struktur morfologi dulu ya. Struktur morfologi akar yang pertama itu ada leher akar atau disebut dengan kolum. Nah, kolum ini merupakan pangkal di mana akar tumbuh pada awal proses pertumbuhan. Nah, kolum ini dekat dengan tanah dan terhubung langsung pada pangkal batang. Biasanya kita bisa membedakan kolum dengan bagian struktur lain karena ia berwarna lebih terang. Yang kedua, batang akar atau disebut dengan corpus radicis. Struktur ini disebut juga akar pokok, merupakan struktur akar yang terdapat di antara ujung akar dan leher akar. Bagian ini yang terus berkembang dan tumbuh, mulai tumbuh hingga tanaman tersebut mati. Yang ketiga ada radix literalis, merupakan cabang-cabang akar yang berkembang dari batang akar. Radix literalis ini tidak terhubung langsung dengan pangkal batang, melainkan terhubung dengan corpus radicis. Selanjutnya ada Fibrilia radicalis, merupakan serabut akar yang terdapat pada setiap cabang akar. Serabut ini terdapat di antara cabang akar dan juga ujung akar. Lalu ada apex radicis atau ujung akar, merupakan struktur akar yang akan selalu mengalami pertumbuhan. Ada kaliptras atau tudung akar, merupakan struktur yang terdapat pada bagian paling ujung akar. Fungsinya ini adalah untuk melindungi ujung akar bagian dalam ketika menembus tanah yang sangat lemah dan rentan karena masih muda. Bagian ini juga sangat halus, sehingga saat selesai menembus tanah akan selalu diganti dengan jaringan yang baru. Selanjutnya ada pilus radicalis, yaitu rambut-rambut akar. Ini merupakan bagian akar yang berguna untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, selain struktur morfologi, kita akan membahas tentang struktur anatomi dari akar. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kamu dapat melihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar ya. Nah, pada jaringan meristem apikal ini, jaringan yang sel-selnya terus membelah dan membuat akar semakin panjang. Akar ini tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis ini bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral yang masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, epidermis juga mengalami modifikasi loh menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Selain epidermis, ada korteks yang tersusun atas jaringan parenkim, yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, ada juga lapisan terdalam dari korteks yang kita kenal dengan endodermis.
Lapisan ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang kita kenal dengan pita Kaspari. Fungsinya untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Nah, jadi air dan mineral yang diserap tidak langsung masuk ke silinder pusat, tetapi dia harus melewati dulu pita Kaspari untuk diatur atau disaring ya. Nah, setelah pita Kaspari, baru kita masuk ke silinder pusat atau disebut dengan stele. Nah, stele ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikkel dan juga parenkim empulur. Sel-sel perisikkel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga menuju daun. Dan flum yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Setelah kita mempelajari struktur anatomi dan morfologinya, kita akan membahas tentang modifikasi-modifikasi yang terjadi pada akar. Modifikasi ini terjadi karena akar mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau suatu tuntutan tertentu. Nah, yang pertama ada akar tunjang atau prop root. Akar ini keluar dari batang di bagian atas tanah dan masuk ke tanah untuk menunjang batang. Contohnya kita lihat yaitu pada pandan atau nama ilmiahnya Pandanus tetrorius. Tentu kalian tidak asing dengan pohon beringin atau Ficus benjamina. Nah, pohon beringin ini mengalami modifikasi akar yaitu akar udara atau disebut dengan aerial root. Akar yang keluar dari bagian batang di atas tanah dan menggantung di udara. Ketiga, ada akar nafas atau disebut dengan pneumatopora. Akar ini keluar secara tegak lurus dan akar yang terbenam dalam tanah. Umumnya berfungsi untuk bernafas. Contohnya pada pedada atau Soneratia sp yang tumbuh di paya-paya pasang surut. Pernah kalian main ke hutan mangrove? Nah, di sana kita bisa temui si Bruguiera ini yang memiliki akar lutut atau disebut dengan knee root. Akar ini tumbuh ke udara lalu membengkok dan masuk lagi ke dalam tanah, berfungsi juga untuk bernafas. Siapa di sini yang suka kangkung atau Ipomea aquatica? Nah, atau juga sirih atau Vipera beetle? Nah, di sini mereka mengalami modifikasi akar, yaitu akar lekat, Radix adligans. Akar ini keluar dari buku-buku batang yang fungsinya melekatkan tumbuhan yang ditumpanginya. Selanjutnya akar tinggal atau rootstock yang kita temui pada Musa paradisiaca atau pisang. Nah, rimpang yang tegak, sederhana, tidak bercabang-cabang dan tidak menjalar. Ada juga Haustorium atau akar isap. Nah, akar ini mampu menembus pegangan tumbuhan lain. Penelut benalu Loranthaceae yang hidup berparasit adalah contoh akar isap. Selanjutnya ada akar papan. Biasanya ini adalah pada pohon flamboyan. Akar ini berbentuk papan, lembaran ya, dan besar. Yang terakhir, modifikasi akar untuk cadangan makanan. Kita ketahui bersama, singkong, wortel, lobak, serta bengkuang adalah salah satu contohnya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk materi batang, daun, dan biji serta bunga, kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.